Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Raharjo. Kali ini kita akan membahas tentang toko musik digital. Nah ini, jadi ceritanya saat ini saya sudah saya sudah di stage toko digital musik yang keempat. Nah, jadi ceritanya begini, dari dulu saya merasa bahwa sebetulnya kan musik bentuknya audio ya, sehingga dia dapat dikonversikan dalam bentuk digital. Nah, jadi mulailah kita bicara tentang digital musik. Nah, ini zaman dulu. Jadi keidean gimana kalau kita membuat musik ini dalam bentuk digital sehingga mudah distribusikan dan mudah disimpan. Awalnya sih sebetulnya alasannya ini karena saya penggemar musik ya. Nggak kelihatan di sini, sebenarnya ada koleksi kaset saya banyak sekali di sini. Nah, problem saya adalah gini, saya sulit mendapatkan musik-musik jenis yang saya sukai, itu satu gitu ya, karena saya senangnya musik progresif rock, jadi agak susah nyarinya gitu. Yang kedua, saya juga punya banyak teman-teman musisi, artis segala macam yang kesulitan menjual karya musiknya itu. Ada permasalahan lah banyak, kita bicara tentang distribusi, bicara tentang label, bisa tentang masalah royalty dan lain sebagainya, itu ceritanya panjang ya. Tapi pada prinsipnya ini saya juga cukup sedih melihat teman-teman saya yang tidak bisa memiliki penghasilan yang ya cukup lah, normal lah, nggak harus kaya raya tapi normal lah dari karya musiknya, sehingga dia bisa berkarya menciptakan karya musik yang lebih baru lagi gitu ya, ceritanya begitu. Jadi gitu. Nah, jadi harus ada mekanisme untuk mendistribusikan karya musik mereka. Nah, saya hitung-hitung nih dulu. Wah, ini dulu saya membuat presentasi tentang the future of digital entertainment. Saya fokusnya di musik aja. Nah, mulailah ke ide waktu itu ingin membuat toko musik digital. Seingat saya lupa ya, yang pertama toko musik digital bersama saya tuh keinginannya tuh kalau nggak salah dengan Johar ya. Dengan Johar, yuk kita buat toko musik digital. Oke, segala macam gini-gini ya, karena kami orang internet ya. Nanti kita distribusikan lewat internet segala macam gitu ya. Udah, kita ngomong sana sini ketemu dengan beberapa teman artis, musisi dan lain sebagainya, tapi nggak terlalu jalan pada tahap itu, karena bayangin aja dalam tahap itu belum ada yang namanya iTunes segala macam ya, belum ada, tapi internet masih pada awal-awalnya gitu. Jadi orang-orang belum mengerti juga gimana sih caranya mendapatkan musik dan lain sebagainya. Seingat saya bahkan Napster pun belum ada ya, P2P ya, tempat download musik gitu ya. Atau sudah ada, saya nggak ingat. Pokoknya yang pasti iTunes belum ada. Udahlah, kita bahkan kita misinya waktu itu kita buat sistem yang gratisan ya, downloadnya bisa gini, tapi legal ya. Jadi orangnya memang si artis itu ingin memasukkan musiknya secara legal. Udah, itu satu. Jalan-jalan nggak kejadian ya. Pokoknya nggak kejadian lah intinya tuh yang jadi itu saya sebut toko musik di gitar saya 1.0. Adalah yang kita ngobrol tapi belum ngapa-ngapain, sudah ngomongin soal bagi-bagi duit, ini belum apa-apa ya, pepesan kosong gitu. Jadi ya pokoknya belum jadi lah itu ya, 1.0 toko musik digital saya 1.0. Kemudian ada beberapa teman saya yang sedang mau membuat bioskop. Waktu itu mall di Bandung ya, PVJ Paris Van Java itu sedang dikembangkan. Jadi nah, teman saya ini mau membuat bioskop, namanya bioskopnya kalau yang sekarang dikenalnya namanya Blitz Megaplex gitu. Nah, waktu itu saya ngobrol-ngobrol sama teman saya ini, gimana kalau kita membuat toko musik digital ya, toko musik digital. Jadi visionnya adalah di setiap bioskop Blitz Megaplex itu ada tempat untuk toko musik digital. Jadi itu. Nah, kita waktu itu namanya Digital Beat Store ya, Digital Beat Store. Jadi itu kalau awalnya dulu kalau mungkin orang-orang yang lama ya, di lantai 2 PVJ Bandung gitu ya. Di lantai 2-nya itu ada satu tempat itu, nah itu toko musik digital kami ada di sana. Jadi kita mulai dengan itu. Terus di Grand Indonesia juga ada. Pacific Place waktu itu sedang dimulai ya, Bridge baru set up di sana. Kami juga baru mau set up toko musik digital di sananya, tapi nggak kejadian. Jadi ini juga susah, akhirnya kami terpaksa tutup. Permasalahan di toko musik digital yang 2.0 ini adalah gini. Pada zaman waktu itu kecepatan internet atau kecepatan kalau kita mau download itu masih lambat ya. Rasanya waktu itu teknologinya masih GPRS ya.
Nanti lihat ya GPRS itu apa gitu. Udah downloadnya lama, nggak reliable juga. Bayangin kalau kita download satu lagu dalam format MP3 yang ya ukurannya 3 atau 4 mega lah ya. 3-4 mega itu bisa downloadnya bisa 3 hari kalau nggak putus ya. Dan mahal, jadi saat download satu lagu itu bisa nanti jatuhnya 20.000, 50.000, nggak masuk akal ya. Jadi waktu itu kita tidak punya infrastruktur internet atau infrastruktur LAN ya untuk mendownload dengan cepat ya. Sehingga kita punya masalah bandwidth itu. Yang kedua, gimana kalau orang mau bayar? Nah, bingung kita waktu itu ya. Lagunya kita jual berapa ya? Lagunya waktu itu kita jual ada yang 5.000, ada yang 10.000. Padahal berdasarkan ini ya, analisis informal yang saya lakukan ke pasar, orang itu mau beli ya, orang itu mau beli atau bukan beli ya, maksudnya mau memiliki lagu kita itu kalau dia membayarnya mudah dan murah, yaitu Rp1.000. Rp1.000. Jadi kalau Rp1.000 tuh orang langsung download, oke bayar Rp1.000, nggak mikir gitu ya. Karena pada waktu itu parkir Rp1.000 kalau nggak salah ya. Jadi pokoknya orang atau ke toilet tuh 1.000 perak toilet yang berbayar Rp1.000. Jadi sebetulnya visi kami itu gampang sekali gitu ya. Wah, cuma sistem pembayarannya tidak mungkin. Jadi tidak ada sistem pembayaran yang sanggup menangani kasus pembayaran yang murah ya. Micro payment itu nggak ada. Pico payment saya sebutnya malah nggak ada itu. Jadi itu repot sekali ya, nggak ada. Jadi di Indonesia ini butuh payment. Jadi dua itu sehingga kami membuat toko musiknya fisik ya. Fisik di Blitz Megaplex itu. Jadi orang datang ke sana, ini ada terminal-terminal ya. Terminal-terminal udah keren pokoknya teknologinya, udah kita dengerin pakai headphone, pilih lagunya, terus nanti kalau saya suka masukkan di keranjang ya, masukin keranjang. Kayak Anda belajar di e-commerce ya. Nanti kalau udah Anda suka, misalnya Anda ini ada 10 lagu Anda suka, check out gitu ya. Nanti ada keluar kodenya, misalnya apa? X73 gitu ya. Oke gitu. Nanti Anda ke counter, "Mbak, ini saya kodenya X73. Nah, ini flash disk saya atau ini handphone saya." Nah, langsung di-downloadkan ke situ. Jadi itu dikopikan filenya ke situ. Jadi nggak ada bandwidthan, masalah bandwidth. Yang kedua, bayarnya langsung di situ. Jadi ini cash and carry. Maka masalah tadi bisa terpecahkan. Tapi problemnya ya nggak scalable ya. Jadi harus fisik, toko fisik. Nah, waktu itu kami memang visinya ada di bioskop Blitz Megaplex ya. Di Blitz Megaplex ada gitu. Ya, Blitz Megaplex terbatas tempatnya ya. Jadi hanya di situ aja. Gimana kalau ada orang yang mau download di kota lain yang tidak ada itu? Nah, itu susah ya waktu itu. Ya itu jadi tapi kami struggling waktu itu sehingga tutup. Tapi itu menurut saya merupakan salah satu bentuk toko musik digital di Indonesia yang pertama ya, yang secara fisikal pertama, dan menurut saya teknologinya luar biasa. Mungkin masalah kami itu adalah we were ahead of our time gitu ya. Jadi kita kecepatan. Itu salah satu problem dengan startup itu, kalau kecepatan malah jadi kacau ya. Jadi kami terlalu cepat gitu. Nah, pada zaman itu juga sudah muncul iTunes, salah satunya sudah muncul, iPod sudah muncul, iTunes dan iPod sudah muncul, sehingga orang juga mulai berkesempatan download ya. Setelah itu internet juga mulai kencang. Ya, jadi bukan GPRS lagi. Mulailah muncul internet yang lebih kencang, 3G segala macam. Ya, jadi toko musik digital saya 2.0 terpaksa tutup ya. Tapi teknologi sudah memungkinkan. Nah, barulah kami masuk toko musik digital yang ketiga, yaitu Insan Musik. Ya, jadi Insan Musik namanya toko.insanmusik.com waktu itu ya. Maka waktu itu karena ini ini saya mulai dari scratch lagi, mulai dari awal lagi. Jadi saya ngumpulin lagu-lagu lagi. Jadi ngumpulin lagu dan artis. Jadi kalau waktu itu zamannya saya di pinggir jalan, kalau di Bandung itu di Car Free Day, Dago Car Free Day itu saya di pinggir jalan pakai pelang. Daftarkan musik Anda di Insan Musik ya, segala macam gitu-gitu ya. Dilengos orang, ngasih brosur dilengos orang. Aduh. A punya, kalau di Bandung A ya, Mas itu A. Punya band. Punya lagu? Nggak punya. Nah, kita jawab, wah malu dong dengan kaos band tapi nggak punya band. Atau dilengos, seolah-olah kami punya penyakit gitu ya. Terus ada lagi yang punya band nggak? Nggak punya. Punya teman yang punya band nggak? Nggak punya. Oh, berarti nggak punya teman. Dan seterusnya. Tapi kami mengumpulkan lagi. Nah, itu sudah mulai bagus ya. Waktu itu kami muncul segala macam dan mulai orang masuk lagi toko. Nah, masalah kami waktu itu internet sudah mulai cepat ya. Jadi downloading udah mulai terjadi. Tapi yang menjadi masalah waktu itu adalah pembayarannya. Kita belum punya pembayaran. Pusing lah saya pembayaran. Jadi kalau mau download dari internet gimana pembayarannya? Hasil di sana-sana. Karena gini, payment gateway
Itu waktu itu yang paling murah kalau nggak salah minta kepada kami itu 5.000 atau 15.000 per transaction ya. Jadi kalau saya jual lagu 5.000, ongkos transaksinya 5.000. Tekor ya. Jadi kalau orang harus beli lagunya banyak baru bisa nih. Kan orang kalau mau beli lagu mungkin banyak 1, 2, 3 gitu. Jadi susah gitu ya. Jadi nggak kejadian itu ya, nggak kejadian. Akhirnya untung saya nemu. Nah, nemunya adalah waktu itu ada Mandiri eCash. Mandiri eCash ketemu dengan segala macam diskusi, akhirnya Mandiri eCash mau dengan biaya transaksi yang super murah waktu itu. Saya lupa berapa ya. 1.200, 1.500 per transaksi atau pokoknya gimana lah ya, lupa. Nah, jadi kalau gini ya, sekarang saya buka-bukaan pembagian di dalam royalti dalam ini jual beli musik digital. Saya berbeda dengan yang lain-lain karena saya pro artis. Jadi begitu misalnya saya jual lagunya 5.000 gitu ya. Maka 60% itu saya ambil dulu, saya kasihkan kepada artisnya dulu. Potong pajak dulu ya misalnya. Katakan 5.000 potong pajak 10%, nanti kan ada bayar pajak ya segala macam. Jadi sisanya 4.500, maka 60% dari situ langsung masuk ke artisnya dulu. Kalau yang lain-lain tuh enggak, biasanya dipotong dulu biaya segala macam-macam, nanti dari hasilnya kalau ada keuntungan dibagi. Kalau nggak ada keuntungan artisnya nggak dapat. Kalau saya enggak, itu dibagi dulu ke artisnya, sisanya untuk saya. Jadi sisa untuk saya lupa ya, tinggal 1.500 atau 1.700 ya gitu. Nah, dipotong dengan biaya tadi ya, transaksi di kas masih ada lah. Jadi keuntungan satu lagu tuh 200 perak. 200 perak. Mungkin lebih untung jualan bakso ya untungnya daripada jualan toko musik digital ya. Jadi, tapi karena tadi ya visi saya ingin mensejahterakan teman-teman saya yang artis, yang musisi, jadi tetap saya eksekusi aja toko musik digital itu ya. Jadi itu udah mulai jalan ya. Nah, dalam perjalanannya iCash diakuisisi atau merger segala macam menjadi link aja, bubar jalan lagi. Jadi saya tidak punya sistem pembayaran lagi gitu ya, sistem pembayaran. Jadi itu toko musik saya terpaksa tutup yang 3.0 pembayaran. Nah, sekarang versi 4.0 toko musik digital kami. Namanya Insan Musik juga tapi domainnya beda, insanmusik.id ya. Nah, sekarang kami mulai mencoba menerapkan dengan blockchain ya. Nah, kami berpartneran sekarang yang sudah mulai yang kami kerjasama itu idrp.io. Nah, ini baru tahap awal lagi ya. Jadi kami baru memulai. Ada pandemi COVID ini. Jadi kami agak sedikit terhambat, 1 tahun terakhir ini terhambat nggak ngapa-ngapain seolah-olah ya. Karena saya harus mulai lagi ngumpulin artis lagi gitu ya. Terus harus mulai inisiasi. Tapi sekarang sudah mulai jalan ya dengan blockchain ini. Saya sudah mulai flow-nya sudah jalan ya. Tinggal membutuhkan skill ya. Jadi orang bisa membeli dengan langsung mendownload ya, internet juga udah cukup kencang dengan sistem kameranya jatuh, dengan sistem pembayarannya dengan menggunakan blockchain dengan idrp.io. Nah, mudah-mudahan ini kita sudah 1 tahun mengalami pandemi ini, kita akan melakukan revamping lagi ya, memperbaharui lagi. Semoga ini bisa menjadi lebih jalan dan untuk menunjukkan bahwa toko musik digital itu bisa jadi kenyataan. Ini juga salah satu contoh kegilaan ya, seorang kegilaan atau grit atau ketekunan, nggak tahu ya bisa disebut ketekunan atau kegilaan seorang entrepreneur ya. Jadi saya tetap tekun ingin mengejar toko musik digital ini karena saya melihat bahwa ada kebutuhan dari saya sendiri, pengen punya koleksi lagu yang saya sukai, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu para kreatif artis itu untuk membuat karya sehingga mereka dapat hidup dengan layak dari hasil karyanya, sehingga mereka bisa fokus menghasilkan karya-karya yang lebih baik. Jadi itulah cerita saya tentang toko musik digital sekarang versi 4.0. Ya, mudah-mudahan 4.0 ini dari lesson learn yang sebelumnya menjadi lebih baik ya. Ada kesuksesan sedikit. Ya, mudah-mudahan nggak sampai 5.0 mati buat lagi ya, tapi apa boleh buat ya. Ini sekarang sedang berjalan, doakan dan minta dukungannya. Kalau ada ide-ide yang lain atau bahkan kerjasama, mari kita laksanakan. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.